Jadi Abu Thalib orang yang sangat baik, tetapi meskipun baiknya luar biasa, tidak bermanfaat baginya tatkala dia meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ada orang-orang seperti ini yang kebaikannya luar biasa, tapi ternyata di neraka jahanam. Contoh seperti Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an kana yasilur rahim, kana yaqrid dhaif, kana yut'im at-ta'am, hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Juda'an? Dahulu adalah orang yang baik, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berkata, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Maka Abdullah bin Juda'an meskipun baik, meninggal dalam kondisi musyrik, maka tidak bermanfaat kebaikannya. Contoh orang yang baik lagi seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai disebutkan dalam buku-buku sejarah seperti Akhbar Makkah, ya, Lil Azruqi, kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, bagaimana Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang yang sangat dermawan, sering memberikan makanan yang begitu banyak kepada jemaah haji. Namun kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di kota Mekah. Kebaikannya tidak bermanfaat. Contohnya juga Hatim. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan bapak saya? Dulu begini-begini dermawan sekali, terkenal kebaikannya. Karena kata Nabi SAW, "Kana abuka yuridu amran fa'adrakahu." Bapakmu dulu waktu berbuat baik, dia ingin sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada yang mengatakan dia ingin dipuji, maka dia dapatkan pujian tersebut. Orang semua sekarang kenal dia, orang yang sangat dermawan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Percuma dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Jadi orang sebaik apapun, kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik maka tidak bermanfaat, ya. Saya pernah ditanya, "Ustadz, bagaimana dengan Bunda Teresa? Bukankah Bunda Teresa adalah orang yang baik? Masa dia di neraka jahanam?" Ya, saya katakan, Bunda Teresa saya tidak kenal siapa dia itu, ya. Ya, tidak pernah WhatsAppan juga, enggak pernah. Saya enggak tahu. Ya. Tetapi kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, percuma. Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Mana lebih besar jasanya? Dia atau Abu Thalib? Abu Thalib lebih besar jasanya. Ngerawat anak yatim tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun akhlaknya baik terhadap manusia, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berakhlak. Jadi sering saya sampaikan. Kita diciptakan oleh Allah, kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian kita diciptakan, kita tidak beribadah kepada Allah, maka bahkan kita mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kita berbuat kesyirikan, berarti kita tidak beradab dan tidak berakhlak kepada Allah, meskipun kita berakhlak kepada orang lain. Percuma, tidak ada faedahnya. Kalau Anda tidak berakhlak kepada Allah, Anda tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat saya sering sampaikan contoh sederhana, ada dua orang tua, ayah dan ibu, telah berjasa terhadap anaknya. Ibunya telah mengandungnya 9 bulan, kemudian menyusuinya, ayahnya sudah mencari nafkah setengah mati, membanting tulang, kemudian bekerja keras untuk mendidik anaknya. Kemudian anaknya besar, disekolahkan di luar negeri, dibiayai semuanya dengan habis-habisan, mungkin ayahnya jual rumah, jual mobil dan macam-macamnya. Kemudian setelah sampai besar, anak tersebut ternyata berbakti kepada ayah yang lain, ternyata berbakti kepada ibu yang lain. Kira-kira ayahnya marah atau tidak? Kurang ajar seperti ini. Sama, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kita fasilitas, kasih pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, kasih rizki yang tiada henti-hentinya. Kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau menyembah kepada selain Allah, padahal yang ciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti ini. Namanya tidak beradab. Kalau ada anak durhaka, tidak beradab kepada orang tuanya, padahal yang kasih fasilitas orang tuanya. Ya sama, kalau Anda punya istri, Anda melamar seorang wanita, kemudian Anda bayar mahar mahal, ya. Belum lagi uang naik kalau orang Bugis, ya. Uang naik itu kasih mertua, ya. Orang Jawa uang naik turun gratis. Jadi uang naik bayar, kemudian mahar lagi bayar, kemudian walimah bayar,
kemudian ternyata istri Anda gemuk, minta ke salon Anda bayar, mungkin sedot lemak dan macam-macamnya. Kemudian setelah dia cantik, kemudian dicium sama orang. Kira-kira gimana? Ini kurang ajar ini, istri kurang ajar ya. Sudah dikasih semua fasilitas, kemudian dinikmati oleh orang lain. Dia baktinya diserahkan bukan kepada suaminya, tapi kepada lelaki yang lain. Ini kurang ajar namanya. Maka saya katakan, orang sebaik apapun, akhlaknya seindah apapun, tetapi kalau dia ternyata tidak berakhlak kepada Allah, neraka jahanam.